Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Pradana Putra dari PT IP 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya terkait unsur multimedia, yaitu membuat media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas satu saya, yaitu saya memilih kompetensi keahlian multimedia selama yang dibagi selama 3 tahun. Kemudian ada mata pelajaran yang saya pilih. Yang pertama adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan kompetensi dasar yang saya pilih ya pertama 3.16, yaitu memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian ada 3.17, yaitu menentukan media promosi. Kemudian 3.18, menyeleksi strategi pemasaran. Baik, saya akan langsung masuk saja ke RPP yang pertama, yaitu RPP untuk KD 3.16. Untuk satuan pendidikan SMK Sore Tulungagung, kompetensi keahlian multimedia, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 semester 2, tahun pelajaran 2020-2021. Alokasi waktu 2 kali 45 menit, jadi di total 90 menit. Berikut ini ada untuk KI, pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilannya. Kemudian ada kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasarnya sama seperti yang dijelaskan tadi, 3.16, memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian ada 16, yaitu KD praktikumnya, yaitu menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian untuk IPK-nya sendiri, 316.1, menjelaskan paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian untuk 3.16.2, menganalisis paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian ada 4.16.1, menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian ada materi pembelajarannya, ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan paragraf deskriptif, paragraf naratif, paragraf persuasif, dan juga paragraf argumentatif. Kemudian ada juga materi copywriting dan juga menyusun portofolio copywriting. Tujuan pembelajarannya seperti ini. Peserta dapat memahami paragraf deskriptif tentang produk atau jasa dan seterusnya sampai menyusun portofolio copywriting. Kemudian untuk materi pembelajarannya sendiri sama seperti yang dijelaskan pada di sini. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri ada pendekatan discovery learning. Metode pembelajarannya adalah problem based learning. Metodenya ceramah, diskusi, dan menjawab, dan juga praktikum. Media pembelajarannya laptop, komputer, smartphone, dan juga dari internet, karena RPP ini saya tujukan untuk pembelajaran dari sumber belajarnya Salindia atau PPT, video pembelajaran, internet, dan sumber lain yang relevan. Langkah-langkahnya seperti ini, sudah selesai semua. Kemudian untuk teknik penilaian sendiri ada keaktifan penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu tes tertulis dengan ganda atau uraian esai. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu membuat portofolio tentang copywriting. Instrumen penilaiannya ada keaktifan, tes tulis, dan tugas portofolio, serta pengayaan yang bersifat tidak wajib. Baik, saya langsung tunjukkan saja media pembelajaran yang saya buat. Yang pertama ada desktop aplikasi, jadi langsung bisa diklik. Ini saya buat dari SAC Smart Apps Creator, dan juga ada sumber pembelajaran PPT PowerPoint. Ini saya buat di Canva, kemudian saya convert ke PPT. Kemudian ada video rekaman yang saya rekam sendiri. Saya buka yang PPT. Untuk PowerPoint karena di-upload di Google Sheets, jadinya mirip Google Sheets ya, dan tidak responsif, artinya link-link yang bisa diinteraktifkan itu tidak bisa diklik lagi atau jadi link mati seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa elemen dari PPT yang saya buat. Yang pertama adalah judul dan juga identitas. Judul materinya copywriting, identitasnya untuk kelas 12 semester 2. Dan di sini ada identitas saya dan peserta NIM saya. Topik pembelajaran adalah yang utama, pemaparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk atau jasa. Kemudian ada copywriting.
Untuk daftar presentasinya seperti ini seperti daftar isi seperti itu teman-teman. Kemudian ada kompetensi dasar yang sama seperti RPP yang telah saya buat tadi. Kemudian ada indikator pencapaian juga sama, tujuan pembelajaran pun juga sama. Kemudian ini akan menjelaskan paparan deskriptif, teorinya secara definisi, kemudian ada contohnya seperti itu. Begitu untuk naratif, ini contoh kalimat naratif, argumentatif pun juga sama. Ini adalah contoh paragraf argumentatif, kemudian juga persuasif pun sama seperti itu polanya. Kemudian ada copywriting. Ini ada definisi copywriting berdasarkan Jeffkin 2024 dan juga Santoso 2009. Kemudian ada pengetahuan dalam copywriting, yaitu bahasa, imajinasi visual, dan psikologi manusia. Kemudian ada elemen copywriting yang terdapat 8 di sini. Saya mencantumkan 8, tapi umumnya iklan itu dibangun untuk 2-3 elemen saja. Kemudian ada tugas kelompok, yaitu tugas kelompok dan juga tugas individu. Di sini sudah selesai materinya. Kemudian ini ada saya memberikan link presentasi Canva, dan ini memberikan kontak saya, itu alamat, nama, alamat, nomor telepon, dan juga alamat email. Baik, kita langsung saja ke Canva-nya, karena yang tadi di PPT tidak bisa interaktif, jadi saya tampilkan di Canva saja. Kalau di Canva sudah bisa interaktif seperti ini. Oke. Ini sudah bisa diklik juga, jadi sudah interaktif teman-teman kalau di Canva. Tapi kalau di PPT biasa atau di Google Sheet tidak bisa. Oke, seperti itu. Baik, kemudian untuk yang video pembelajaran, ini saya rekam sendiri juga. Dibutuhkanlah sebuah ilmu copywriting sebagai pengeluar mudah gitu ya. Yang pertama adalah paparan deskriptif, naratif, harus sesuaikan dengan kaidah pembelajaran berbantuan komputer. Nah, untuk ini Excel file, ini tampilannya sama seperti PPT karena semua dari PPT itu saya masukkan ke sini. Tapi saudara buatnya dari SAD seperti itu. Baik, kita langsung ke RPP yang kedua. RPP kedua ini pun sama isinya. Ada 3 media pembelajaran, yaitu pertama aplikasi desktop, PPT, dan juga video pembelajaran yang saya rekam sendiri. Kemudian saya juga membuat link Canva di PPT juga. Oke, lanjut ke RPP. Baik, lanjut ke RPP yang kedua. RPP yang kedua ini datanya sama ya, jadi identitasnya sama, KIM 3 dan KIM 4 nya pun sama. Kemudian yang membedakan adalah kompetensi dasar yang saya ambil, yaitu 3.17. Kalau yang tadi ada 3.16. 3.17 sebagai teori dan 4.17 sebagai praktikum. 3.17 menentukan media promosi, 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Untuk EPK-nya sendiri terdapat 4, dan juga materi pembelajarannya ada 3, yaitu media promosi produk barang atau jasa, membuat desain, dan juga mengunggah hasil portofolio desain menggunakan media. 4, saya sesuaikan dengan IPK. Bisa produk barang atau jasa, dan seterusnya. Untuk materi pembelajarannya pun sama seperti ini, 3. Kemudian untuk metode pembelajarannya ada pendekatan discovery learning. Mode pembelajarannya adalah project based learning. Kalau sebelumnya berbasis masalah, kalau ini berbasis project. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga praktikum. Medianya laptop, komputer, smartphone, dan jaringan internet.
sumber belajarnya, salin dia, atau PPT, video pembelajaran, internet, sumber lain yang relevan. Ini untuk langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah sendiri saya sesuaikan dengan pembelajaran daring. Kemudian untuk teknik penilaian dan juga pengayaannya, yang pertama adalah keaktifan, kompetensi, pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ada instrumen penilaian berupa keaktifan, tes tulis, dan juga tugas portofolio. Untuk pengayaan tidak wajib dikerjakan, tapi jika dikerjakan dapat menambah nilai. Kemudian saya akan menunjukkan PowerPoint-nya. PowerPoint yang dibuat ini sama seperti yang sebelumnya, saya buat dari Canva, kemudian saya ekspor ke PPT, juga saya upload ke Cognitive Studio Google Slide. Oke, seperti ini jadinya. Tulisannya agak jadi agak terdapat bug ya. Untuk topiknya sendiri ada konsep, tujuan, sasaran, manfaat, transformasi media, dan juga media promosi digital. Kemudian pertama ada definisi, tujuannya, terus sasarannya, transformasi, dan ini penjelasannya. Kemudian ada media promosi digital yang bisa digunakan, ada Facebook, Instagram, dan seterusnya. Ada penugasan individu membuat portofolio ke media sosial. Jadi ini untuk penugasan ini tidak ada ya tugas kelompok, langsung tugas individu. Dan ini ada kontak saya yang saya cantumkan, dan juga ada link PPT. Kita langsung ke PPT-nya saja. Maksud saya Canva-nya seperti ini tampilannya. Kalau di Canva sangat interaktif ya dibanding dengan yang di Google Slide tadi. Dan tulisannya pun tidak ada masalah, bagus semua, dan juga setara semua gitu. Seperti ini, sangat interaktif. Kemudian ada tombol home, saya klik dan kembali ke home, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada media pembelajaran berupa video, sama seperti sebelumnya saya merekam sendiri ini sambil menjelaskan tentunya. Media pembelajaran, maka ada juga transformasi media promosi seperti itu. Kemudian ada desktop apps, formatnya exe. Ini saya buat dari SAC. Baik, mungkin itu saja presentasi dari tugas akhir saya. Apabila ada pertanyaan atau masukan atau saran atau kritikan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.